Seharusnya pekerjaan adalah satu hal yang tidak membuat kita stres ya teman-teman. Hanya orang-orang yang sangat berambisi kepada pekerjaannya saja yang biasanya membawa stres kegagalannya atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, aktor-aktor Bollywood yang mana bersaing secara sengit di industri film, mereka gampang sekali stres atau depresi karena pekerjaannya. Tidak hanya pekerjaan, banyak hal-hal yang bisa membuat aktor-aktor India menjadi depresi berat. Misalnya legendaris Dilip Kumar, ia mengalami depresi yang berat setelah gagal menikahi kekasihnya Madhubala. Sanjay Dutt yang stres berlebihan karena dituduh sebagai dalang di balik ledakan Mumbai tahun 93, yang mana sebelumnya ia kehilangan orang tua dan istri tercintanya. Shah Rukh Khan yang sangat depresi ketika cedera bahunya saat syuting film. Ia putus asa karena menurutnya dia tidak akan lagi memberikan penampilan terbaiknya di film seperti sebelumnya karena cedera bahunya tersebut. Deepika Padukone yang mengalami depresi dan berbicara kepada publik, hal dibaliknya adalah karena putus cintanya kepada Ranbir. Meskipun sebenarnya ia berada di puncak karirnya saat itu. Yang bernasib malang seperti Sushant Singh Rajput, Jia Khan, Parveen Babi sudah pergi duluan karena beberapa penyebab lainnya yang membuat mereka depresi. Menurut WHO, dalam kondisi yang sangat buruk, India adalah negara yang paling mengalami depresi di dunia, di mana 1 dari 6 orang memerlukan terapi karena setidaknya 6,5% penduduk India menderita gangguan mental yang sangat serius. Langsung saja, inilah artis Bollywood yang stres karena filmnya gagal di box office. Parineeti Chopra adalah sepupu dari Priyanka Chopra. Meskipun sepupunya Priyanka sudah berkarir sebagai aktris duluan, Parineeti tidak mengandalkan popularitas Priyanka untuk berkarir. Awalnya Parineeti bekerja di klub bola Manchester sebagai kepala catering. Ia balik India lalu bekerja di Yasraj Films sebagai salah satu anggota pemasaran. Tak lama bekerja di Yasraj Films, Parineeti ingin menjadi seorang aktris. Ia kursus di sekolah akting kemudian dipercayakan oleh Yasraj Films untuk menjadi pendukung di film Anushka dan Ranveer Ladies vs Ricky Ball. Meskipun sebagai pendukung ia cukup mencuri perhatian kritikus. Dibuatkanlah oleh Yasraj Films peran utama bersama Arjun Kapoor di film Ishaq Sade. Parineeti bahkan mendapatkan penghargaan nasional untuk penghargaan perhatian khusus atas perannya di film tersebut. Namun setelah film itu berakhir, pertengahan awal tahun 2015 dua film Parineeti gagal total, Dawat E Ishq juga Kill Deal. Parineeti mengatakan karena kegagalannya tersebut, ia menderita depresi yang sangat berat karena kehilangan pekerjaan, uang bahkan temannya. Satu yang paling membuat Parineeti hampir gila katanya, karena ia baru saja berinvestasi yang sangat besar di rumah baru, tiba-tiba ia tidak memiliki uang sama sekali. Parineeti mendapatkan dukungan besar dari saudaranya sendiri. Hingga semuanya mulai membaik di tahun 2016 ketika ia dikontrak di film Golmaal Ajay Devgan. Mengingat masa-masa depresinya, Parineeti mengatakan, "Saya akan menangis mungkin 10 kali sehari. Saya merasakan nyeri dada yang tidak mau keluar dari tubuhku. Saya berhenti makan dan tidur nyenyak. Saya hanya berada di depan kamar saya, menonton TV, tidur bangun, menatap sepanjang hari seperti saya adalah zombie." Priyanka Chopra sedari kecil memang sudah menderita yang namanya komentar jahat atau bulian. Dia diolok-olok oleh teman Amerikanya semasa SD karena kulitnya yang sangat hitam. Masuk ke Bollywood, ia diminta untuk menambah volume di beberapa bagian sensitif tubuhnya karena ia dibilang kurang cantik. Hingga akhirnya perselingkuhannya dengan Shah Rukh Khan yang merupakan berita hangat di tahun 2010-an menjadi titik kekalahan Priyanka Chopra kepada dirinya sendiri. Hal itu diperparah ketika ayahnya juga meninggal dunia. Diboikoti Bollywood dan juga ditinggalkan ayahnya membuat Priyanka mengalami depresi. Syuting terakhir yang ia kerjakan selama fase itu adalah Mary Kom karya Sanjay Leela Bhansali. Priyanka pindah ke Hollywood dan berpikir akan hidup bahagia di sana dengan meninggalkan kenangan buruknya di India. Namun justru malah ditambah perjuangan yang lebih hebat di Amerika, ia semakin depresi.
Sejak 2015 setidaknya hingga tahun 2017, Priyanka baru mulai membaik. Selama ia depresi, ia tidak pernah keluar bertemu dengan teman-temannya. Setelah merasa bahwa inilah saatnya dia bertindak atas dirinya sendiri, Priyanka mulai bangkit dan kemudian mulai membalas haters-hatersnya dari India yang terus masih membulinya. Priyanka mengatakan, saat inilah waktunya saya harus berbicara, memulai pertarunganku sendiri. Aktris ini sekarang tidak boleh lagi bekerja di Bollywood. Mahira Khan karena dia adalah warga Pakistan. Film terakhirnya di Bollywood Rise, bahkan ia tidak diizinkan untuk promosi film tersebut di India. Alhasil tim film tetap melakukan promosi bersama Mahira, tetapi Mahira melalui video call dari Pakistan. Nah, terakhir di film Rise itulah Mahira mengalami depresi. Di waktu yang sama ia juga diserang warganet karena fotonya bersama Ranbir menjadi viral. Fotonya sedang merokok di luar negeri bersama Ranbir membuat Mahira dicerca habis di India. Hal itu memunculkan kecemasan dan depresi yang tersembunyi di dalam diri saya, kata Mahira. Itu adalah saat yang sulit bagi saya merasa diserang, ada serangan terus-menerus dari orang-orang. Juga ada komentar yang kejam dibagikan di saluran berita India, ucapnya. Menurut Mahira, itu adalah saat iman saya hancur dan saya mengalami kecemasan yang parah. Sampai-sampai suatu hari saya mengalami panik dan juga pingsan. Itu adalah pertama kalinya saya pergi ke terapi, ungkapnya. Tapi itu tidak berhasil, saya pergi kemudian ke beberapa terapis. Tahun itu sulitan, saya tidak bisa tidur, tangan saya sering gemetar, katanya. Selain Salman Khan, Aamir Khan dan Shah Rukh Khan adalah dua orang yang sangat ambisius pada filmnya. Aamir Khan akan menangis kalau filmnya gagal bekerja dengan baik di box office. Beberapa film setelah debutnya gagal meraih status hit, Aamir Khan pernah stres berat dan tertekan dengan karirnya ke depan. Aamir Khan bahkan membenarkan ejekan media yang mengatakan kalau sukses debutnya hanyalah keajaiban dan kebetulan. Saya hanya bisa menangis dan menangis, kata Aamir. Aamir Khan dilema di tengah karir awalnya yang hancur, ia masih terikat kontrak film. Terpaksa melakukannya meski ia tahu itu adalah film yang buruk. Ia lalu hanya membuat film yang ia sukai saja, kemudian ia berhasil masuk ke dalam Liga 3 Khan. Nasib baik menjadikan film Aamir Khan, sejak 2001 hanya satu film yang gagal meski itu masih untung komersial. Hingga pada Lal Singh Chaddha yang merugi sangat besar, Aamir Khan menjadi depresi dan harus menjalani terapi. Itu selama 2 tahun diakuinya, guys. Bersama kegagalan Lal Singh Chaddha itulah ia merasa telah menyia-nyiakan waktunya untuk keluarganya. Untuk itulah Aamir Khan memilih beristirahat sejenak dulu dan kembali bersama anak-anak yang pernah ia abaikan dulu karena pekerjaannya. Siapa yang tidak menjadi stres kalau bangkrut dalam hitungan menit? Belum lagi pihak bank mengancam akan menyita rumah. Itu yang dialami oleh Amitabh Bachchan yang mana ia bangkrut karena membuka usaha rumah produksinya. Amitabh Bachchan yang menyelenggarakan Miss India saat itu salah dalam manajemen acara yang menjerumuskannya ke dalam hutang. Abhishek bahkan berhenti bersekolah karena ayahnya bangkrut. Itu adalah masa-masa sulit yang dikatakan Amitabh Bachchan bagaimana rasanya terlilit hutang 180 miliar. Amitabh berhasil kembali bangkit setelah filmnya Mohabbatein. Kemudian ada Rajesh Khanna ayah Twinkle Khanna, dijuluki sebagai superstar. Keberuntungan benar berpihak kepadanya dengan 7 film sukses berturut-turut. Setelah itu tidak ada filmnya yang booming lagi di masanya. Kisah kejatuhan sang superstar tidak kalah dramatisnya dengan film-filmnya. Ia mengalami depresi setelah kejatuhannya pada tahun 90-an dan tidak pernah benar-benar pulih dari depresi tersebut. Pernikahan yang gagal juga berkontribusi pada penyakit fisiknya, juga mentalnya yang menyebabkan kematiannya pada usia 69 tahun. Meskipun disebut sebagai superstar, tapi yang benar mengakuinya hanyalah orang-orang di masanya. Tidak seperti Amitabh yang diakui megastar di 4 generasi.
Mimin bukan haters Tiger Shroff ya teman-teman, tapi mendengar kisahnya mengalami depresi sepertinya ia sangat manja sebagai anak bintang ya. Hanya setelah filmnya Flying Jet gagal ia depresi berat karenanya. Bagaimana dengan Sushan yang susah payah mencari naskah, belum lagi ditolak juga dipecat dari Yasraj Films? Dalam episode Coffee with Karan, Tiger berbicara mengenai beberapa filmnya yang gagal dan bagaimana pengaruhnya terhadap dirinya. Tiger Shroff mengatakan ia patah hati dan depresi karena film-film barunya gagal mencapai ekspektasinya. Tiger mengakui dia adalah orang yang sangat ekstrim, menurutnya ia sangat haus dengan angka box office. Dia telah memberikan seluruh waktunya ke dalam sebuah film karena film ia tidak bisa menikmati kehidupan berkumpul bareng temannya. Makanya kegagalan filmnya membuatnya sangat patah hati dan depresi. Bagi saya validasi saya adalah box office, kata Tiger. Wah, Tiger sepertinya lebih ambisius daripada dua kan lainnya ya. Kamu bisa mengejar mimpimu selevel Shah Rukh Khan, asal jangan menyesal karena ketenaran seperti Amir ya Bang Tiger. Nah itulah guys beberapa aktor yang stres karena kegagalan filmnya. Berlebihan menyukai atau menekuni pekerjaan tidak begitu baik juga ya teman-teman. Usahakan imbangi dengan kesenangan, baik itu liburan atau melakukan hobi lainnya di lokasi syuting.